Satu klik di layar ponsel. Begitu mudah, begitu cepat. Namun, di balik kemudahan ini, ribuan mahasiswa di Indonesia terjerat hutang yang tak berujung. Pinjaman online ilegal menawarkan solusi instan, tapi menyimpan bahaya laten yang mengancam masa depan generasi muda. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah layanan keuangan. Pinjaman online kini hanya sejauh sentuhan jari. Prosesnya cepat, syaratnya mudah, dan uang pun langsung cair ke rekening. Bagi mahasiswa yang kerap mengalami keterbatasan dana, tawaran ini sangat menggoda. Namun, di balik kenyamanan itu, menjamur pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Mereka menjerat mahasiswa dengan bunga tinggi dan penagihan tak beretika. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang sering terlibat dalam pinjaman online ilegal. Kondisi ekonomi yang belum stabil, tekanan kebutuhan pendidikan dan sosial membuat mahasiswa cenderung mencari jalan pintas. Minimnya pengetahuan tentang resiko serta ketidakmampuan mengelola keuangan membuat mereka mudah terjerumus ke pinjol ilegal yang menjerat dengan bunga tinggi dan sistem penagihan yang merugikan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga tahun 2024, ribuan platform pinjol ilegal telah ditutup. Namun, layanan semacam ini terus bermunculan dan dengan mudah menjangkau pengguna muda yang rentan. Promosi agresif di media sosial, syarat mudah, dan kurangnya literasi keuangan membuat mahasiswa rentan terjebak. Sementara pengawasan dari otoritas masih lemah, sehingga platform ilegal terus bermunculan dan menjaring lebih banyak korban. Banyaknya mahasiswa yang tidak dapat membedakan antara pinjaman legal dan ilegal, tawaran pinjaman cepat tanpa agunan, tanpa BI checking, dan proses instan menjadi senjata utama pinjol ilegal. Promosi mereka hadir di mana-mana, dari iklan di media sosial, pesan WhatsApp, hingga rekomendasi dari teman. Cukup unggah KTP, selfie, dan data pribadi, dana langsung cair. Namun, di balik kemudahan itu tersembunyi resiko besar. Maaf, sebelumnya boleh diceritakan sejak kapan kamu mulai terjerat dengan pinjol ilegal ini? Waktu itu sekitar mau semester 5, sekitar pertengahan 2024, untuk kebutuhan bayar kuliah, karena kebetulan orang tua saya pada saat itu enggak memiliki uang, jadi saya mencari cara lain, dan akhirnya ada teman saya yang menyarankan pada suatu aplikasi pinjaman online tersebut. Sebelumnya sudah tahu belum kalau itu adalah pinjaman ilegal? Sebelumnya sih nggak ada pikiran apa-apa ya Mas ya, karena dari tampilan aplikasinya juga normal seperti aplikasi pinjaman lainnya, dan juga sudah ada logo OJK-nya juga, dan persyaratannya juga mudah, dan pencairan dananya pun sangat cepat. Jadi saya berpikir kalau ini salah satu aplikasi yang terpercaya. Seperti itu. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Mas? Nah, setelah itu karena saya sudah langsung dapat pencairan dana, tiba-tiba ada notifikasi saya pinjam 1 juta, ternyata tagihannya itu sebesar 7,5 juta rupiah, dan saya kaget. Dan selang beberapa minggu saya dapat notifikasi untuk segera melakukan pelunasan secara langsung. Pada saat itu saya tidak memegang uang, jadi saya tidak bisa melakukan pelunasan, dan dari pihak aplikasinya tersebut mulai menghubungi saya, mencari data saya, dan mulai menyebarkan
data-data saya ke kontak terdekat saya seperti teman-teman dan keluarga saya. Seperti itu, Mas. Sebelumnya pernah lapor ke siapa, Mas? Kalau untuk lapor pada saat itu, karena saya sudah terlanjur malu ya Mas ya, data sudah tersebar ke keluarga, ke teman-teman juga, jadi saya nggak mau kalau masalah ini semakin runyam, semakin melebar, apalagi sampai ke ranah pendidikan saya yang nanti akan mengganggu proses belajar saya. Jadi pada saat itu saya tahan, saya tidak melakukan pelaporan ke pihak manapun. Sampai sekarang kondisinya bagaimana, Mas? Untuk sekarang sudah nggak seperti dulu lagi, nggak diteleponi setiap saat, setiap waktu, juga dari teman-teman yang lain, dari keluarga juga udah nggak dihubungi lagi, udah data-datanya juga sudah aman, alhamdulillah Mas. Penagihan dilakukan dengan ancaman, intimidasi, bahkan pelecehan. Banyak mahasiswa mengalami stres berat, depresi, dan kehilangan semangat belajar. Hubungan sosial dan keluarga pun terganggu. Rantai hutang semakin panjang karena bunga yang mencekik. Bahkan, reputasi institusi pendidikan ikut tercoreng karena kasus ini. Info sekarang Komdiki ya, itu untuk memberantas, menutup site-site yang diduga itu tadi digunakan untuk menawarkan pinjaman online. Relatif mudah untuk membuat site, kemudian menawarkan produk dan sebar ke masyarakat melalui media sosial, melalui gadget. Dan kita akan terus menemukan site-site baru itu. Jadi satu sisi ke masyarakat kita juga sampaikan bahwa hati-hati dengan yang seperti ini gitu kan, dengan pinjaman online yang ilegal. Pinjaman online ilegal itu dia akan minta akses selain kamera karena ingin tatap muka ya, kemudian mikrofon untuk berbicara dan lokasi, dan satu lagi yang ilegal ini dia akan minta daftar kontak di seluruh di handphone itu, seluruh kontak yang ada di handphone itu mereka minta izin untuk di-okein, untuk disedot oleh si pinjaman ilegal itu. Ciri-cirinya seperti itu. Mereka akan melakukan penagihan secara melanggar hukum ya, kaitan ya. Jadi misalnya menagih tengah malam, menelpon ke beberapa banyak kontak yang ada di handphone yang kita tidak ada hubungannya, datang ke kantor kerja si nasabah dan melakukan kekerasan, di mana kita pada saat memulakan pinjamlah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, ya kan. Kemudian dari pendapatan yang kita hasilkan dari usaha kita sisihkan untuk diinvestasikan dengan cara yang benar. Kemudian kita juga waspada terhadap penawaran-penawaran produk keuangan yang terutama dilakukan secara online, baik itu pinjaman maupun investasi, supaya apa? Supaya kita benar-benar paham betul di mana kita harus melakukan pinjaman apabila kita butuh dana, baik itu untuk usaha atau untuk keperluan yang lain. Paling tidak mengarahkan, sebaiknya Bapak atau Ibu atau teman-teman bertanyalah ke tempat yang tepat, misalnya ke kantor OJK atau telepon 157. Sinergi semua pihak sangat dibutuhkan. Literasi keuangan harus ditingkatkan dan perlindungan terhadap mahasiswa harus diperkuat. Kampus juga perlu menyediakan layanan konseling dan advokasi bagi korban pinjol ilegal. Satu klik bisa jadi awal jerat panjang. Bijaklah sebelum meminjam, kenali legalitas, pahami resiko, dan jangan ragu mencari bantuan jika terlanjur terjebak. Masa depan mahasiswa harus dilindungi dari bahaya pinjaman online ilegal. Karena masa depan tak seharusnya dikorbankan hanya demi solusi instan.